dan seluruh panitia STQ dan STQ Kecamatan Sengkadan. Saya langsung pantun ya. Bukan Al-Quran sembarang Al-Quran, tapi Al-Quran sedang dibaca. Bukan pengkadan sembarang pengkadan. Insya Allah Muslim Sengkadan calon penghuni surga. Karena kalau kita sudah ikut STQ seperti ini, pasti banyak baca Quran. Dan orang yang banyak baca Quran, pasti banyak komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantun yang kedua. Bukan kawan sembarang kawan, tapi kawan membawa berkah. Bukan sasan sembarang sasan, tapi sasan dipercaya menjadi tuan rumah. Jadi tidak mudah untuk jadi tuan rumah dalam acara tingkat kecamatan, kecuali panitia yang dipercaya oleh Pak Camat dan tim kecamatan. Luar biasa. Ini tuan rumah yang sukses. Pantun yang ketiga. Bukan mengaji sembarang mengaji, tapi orang mengaji adalah orang-orang pilihan. Bukan STQ sembarang STQ, tapi STQ untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi dengan lomba-lomba seperti ini kita akan tahu dan bisa mengukur kemampuan diri kita. Yang mungkin selama ini kita bilang kita orang yang hebat, betul? Kita orang yang lebih dari yang lain. Sekarang diuji, saya bisa apa? Pertanyaan itu harus kita bawa pulang ke rumah. Mulai saat ini, dicatat baik-baik. Pada saat ini, saya sudah bisa apa? Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, hanya kita yang tahu. Mungkin kita tahu satu bidang, tapi kita belum tahu bidang yang lain. Kemudian, sebelum saya menyampaikan motivasi buat kita semua, saya menyampaikan salam dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau sebenarnya mau hadir dalam acara tentukan STQ tingkat kecamatan Pekadan ini, tapi masih ada tugas di luar. Maka beliau titip salam dan nanti insya Allah akan hadir untuk penutupan. Saya sampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pantun dan salam Pak Wakil Bupati sudah saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sengkadan. Beliau bukan hanya camat, tapi guru kita, orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengikuti jejak beliau. Yang kita hormati Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Puskesmas, Bapak KUA, Ketua LPTQ, dan Ketua Organisasi tingkat kecamatan Kecamatan Sengkadan. Yang kami hormati Ustadz Indra Abdurrahman, pimpinan YP2IN atau Mu'alaf Center Indonesia. Beliau baru pulang dari Malaysia dan Brunei. Tepuk tangan buat Ustadz Indra. Kenapa tepuk tangan? Beliau ini saya panggil Ustadz Internasional.
Karena tahu ceramah di Malaysia dan ceramah di Brunei. Dan pakai bahasa Iban, luar biasa beliau. Yang kami hormati seluruh Dewan Hakim, guru-guru kami semua. Dan di tangan Dewan Hakim dan nanti, ya, keputusan siapa yang jadi juara dan siapa yang harus belajar lagi dia. Kemudian yang kami hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan Bengkadan. Dan yang kami muliakan serta kami banggakan yaitu seluruh kabilah dari seluruh desa yang hadir dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jihad yang malam ini luar biasa menunjukkan keahliannya depan kita. Tepuk tangan buat mereka semua. Dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya mohon maaf kalau malam ini saya harus hadir dan berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Berdiri di depan guru-guru saya. Yang duduk di depan kita semua ini guru-guru saya, teman-teman saya. Yang di depan saya adalah guru-guru saya masa depan kami. Kami makin hari makin tua. Adalah guru-guru kami nanti yang akan menghadapi tantangan zaman yang berbeda dari zaman saat ini. Bapak Dewan Hakim yang punya kelebihan ilmu pengetahuan, insya Allah nanti setelah memberikan penilaian, mereka akan siap melatih agar peserta yang menang nanti siap menjadi utusan Kecamatan Bengkadan untuk tampil di tingkat Kabupaten Kapuas dulu. Kita doakan mudah-mudahan ke depan Bengkadan menjadi juara umum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita lihat tema ini memaknai dan membumikan Al-Quran di Kecamatan Bengkadan demi mewujudkan generasi muda yang Qurani di era digitalisasi. Ini luar biasa. Kalau saat ini mau lihat apa, tinggal datang ke tempat-tempat yang sudah ada jaringan, betul tak? Di mana ada jaringan, mau buka konten apa, ada saja, ada semua, betul? Maka tolong, generasi muda Islami tidak hanya bisa pandai baca Quran, ya. Yang namanya pandai baca Quran itu tahu ilmu tajwidnya, betul? Kemudian tahu terjemahnya, betul? Setelah tahu terjemahnya, tahu mengamalkannya, sehingga tingkat tertinggi membumikan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah kita bumikan, minimal dari diri jiwa kita pribadi, maka ketika kita membaca Quran, air mata kita menetes. Kenapa? Karena kita baca adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi waktu Qari'ah baca Quran, masih ingat ayat yang dibaca? Surah Fussilat. Betul? Surah ke-41 ya? Apa? Surah ke? Ayat 30, 31, 32. Betul? Tolong dikoreksi. Saya mau terjemahkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tidak menyia-nyiakan Allah, yakin penuh kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka rombongan malaikat-malaikat Allah.
Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 53 tahun beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dengan tantangan ancaman yang dihadapi beliau luar biasa. Kalau kita baca sejarah sebelum beliau hijrah, Rasulullah dan sahabatnya disakiti oleh seluruh orang-orang Quraisy Mekah. Pada orang Quraisy suku Rasulullah, orang Arab satu bangsa satu suku. Kenapa mereka mau membinasakan Rasulullah? Ini hanya sebagai pelajaran buat kita. Maka kesulitan yang dihadapi Rasulullah dan sahabat sampai usia Rasulullah 53 tahun, Allah berikan pelajaran buat kita. Rasulullah disuruh Allah Subhanahu wa taala berhijrah. Betul? Coba kita lihat. Malam pertama Rasul mau hijrah, rumah Rasulullah dikepung oleh seluruh pemuda Quraisy. Betul? Atas perintah kepala suku dan kesepakatan orang Quraisy. Dengan tujuan kalau Rasulullah keluar rumah, Rasulullah akan dibunuh. Bayangkan. Selamat tak Rasulullah? Selamat tak? Selamat. Ini ngajarkan kepada kita. Ya. Bahaya dan ancaman yang menimpa kita saat ini bukan orang membunuh kita lewat senjata, tapi lewat hal-hal yang melalaikan kita, sehingga kita tidak sempat baca Quran. Betul? Maka nanti kalau yang aktif ikut, ya, ramai bola, pemain bola bisa juara, jangan lupa baca Quran juga juara. Jadi imam harus berani, muazzin harus berani. Rasulullah ketika dikepung oleh seluruh pemuda Quraisy membunuh beliau, sehingga Allah perintahkan baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asainahum fahum la yubsirun. Ini mengajarkan kepada kita ketika ada musuh yang berat, yang berbahaya buat kita, ayat-ayat Quran harus kita baca supaya Allah menolong kita semua. Ini sebagai pelajaran buat kita generasi yang Qur'an. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun sehingga semua pemuda yang berjaga tidak berdaya tertidur lelap. Rasulullah selamat dan menuju gua Tur. Di sana 3 hari 3 malam. Karena tatanazzalu alaihimul malaikah, yang menyelamatkan Rasulullah bukan sahabat, bukan teman, tapi laba-laba membuat sarang. Betul? Burung dara membuat sarang. Betul? Malaikat mengilham laba-laba dan burung dara. Maka kita-kita yang miskin ini, yang orang tua kita tidak punya apa-apa, jangan menyerah. Orang tua kita boleh miskin harta, kita jangan miskin iman dan miskin agama. Saya tadi waktu ketua pelaksana Abdurani menyampaikan kata sambutan sebagai ketua pelaksana, saya netes air mata. Kenapa? Karena saya tahu dia dulu sekolah sanawiyah di Temenang, pakai sepeda Pak dari Tasan. Betul Pak Ani? 3 tahun. Saya tahu waktu saya kepala sekolah di Temenang dulu. Kemudian beliau aliyah, saya putus ibam kuliah. Saya tidak nyangka kalau hari ini beliau kerjanya sudah setelah kerja Pak Jokowi. Tepuk tangan Pak buat beliau. Karena Jokowi dulu kan bukan mobil, betul tak? Jadi presiden. Mudah-mudahan yang hari nanti jadi orang sukses semuanya, sesuai jabatan dan tingkat. Ini perlu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ini perlu. Kalau kita tidak menggunakan kekuatan Allah, tidak menggunakan kekuatan malaikat, jangan ke depan kita akan tingkap tanah. Tahu tingkap tanah? Tahu tingkap tanah? Jumlah banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma dihitung, jumlah banyak, tidak diperhitungkan orang lain. Ini
Setelah tatanazzalu al-malaikah, apa kata malaikat? Ala takhafu wa la tahzanu. Wahai orang istiqamah, orang yang semangat berjuang dengan Allah, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah serta malaikat memberikan kabar kepada mereka, kabar gembira kepada mereka. Mereka diberikan surga yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia mereka seperti orang miskin, betul? Di dunia seperti orang miskin. Rumah tidak terurus, kendaraan tidak terurus, ekonomi tidak terurus. Tetapi mereka hidupnya bahagia seperti orang dalam surga. Hati mereka bahagia dengan perjuangan mereka. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya tadi, nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi penolong-penolong kamu dalam urusan dunia. Kalau kamu sulit, nanti akan ada orang menolong kamu dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah, dan kamu juga akan ditolong di akhirat nanti. Kamu mungkin punya salah, tapi bukan karena bukan disengaja, tapi terpaksa berbuat salah. Maka nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum ma tastahi anfusukum, dan bagi kamu akan Allah berikan apa yang kamu cita-citakan. Walakum fiha ma tad'un, sesuai yang Allah janjikan kepada kamu. Kenapa? Kata Allah, nuzulam mir ghafurur rahim. Sebagai penghormatan Allah kepada orang istiqomah, orang yang Qur'ani menghadapi permasalahan hidup ini, Allah berikan penghormatan nuzulam mir ghafurur rahim. Allah menghormati mereka karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu motivasi saya pada hari ini kepada kita yang hadir, ingat, sukses itu harus direncanakan. Walaupun kita harus bersusah payah, walaupun kita harus dilayani orang lain. Kita mungkin jadi orang kaya, betul? Secara materi, tapi kita kaya dengan qanaah, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan STQ kali ini, Anda semua sudah tantang. Sekarang saya bisa apa? Bisa juara. Gunakan juara untuk memotivasi kawan-kawan yang belum juara. Yang belum juara, jangan berhenti untuk berlomba. Dan semua hafalan ayat-ayat yang Anda hafal, baik dari fahmil Quran, hifzil Quran, tarhil Quran, atau tilawatil Quran, atau tartil Quran, yang Anda sudah baca, yang Anda sudah hafal, jaga. Nanti ketika Anda jadi imam masjid, Anda bisa menjadi imam membaca ayat-ayat yang Anda baca. Kalau perlu, sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, ayat-ayat yang telah dibaca, diulang dalam sholat kita. Insya Allah, Quran akan menjadi sahabat di dalam dada kita. Sehingga jasmani kita menjadi jasmani yang Qurani. Rohani kita menjadi rohani yang Qurani. Nurani kita, keyakinan yang Qurani. Insya Allah, kalau 3 dimensi itu sudah Qurani, kita akan menjadi hamba Allah yang menjadi hamba Allah, hidup mulia di dunia dan mulia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup sampai sini dulu sebagai motivasi buat kita semua. Saya hanya bisa mendoakan buat kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mensyukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa belajar tanpa henti. Long live education. If you want to succeed, you must study hard. After you read the Quran, you must translate the Quran to Indonesia. How you live? Paham tu?
Indama qara'tul Quran tarjih ila lurah Indonesia. Wa ila tafham isal ila ustadi aw asatan. لأن اللغة قرآن لأن القرآن هو باللغة العربية واللغة العربية وجدنا في القرآن والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan saya dalam menyampaikan motivasi ini. Niat yang tidak baik. Mudah-mudahan anda semua sukses dan mensukseskan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.